Beberapa kisah mistis ya atau legenda di gunung ini. Nah, katanya ada beberapa kesaksian ya bertemu dengan sosok perempuan anggun yang diyakini sebagai bidadari saat mendaki ke puncak Sindoro. Tapi ini gue mau coba ke pos 3 dulu aja. Semoga aja masih ada tempat ya. Mungkin soalnya tadi rame juga yang turun gitu. Jadi mungkin ada tempat. Cuy, gue lagi nyari-nyari space buat tenda. Ini benar-benar full parah sih. Yang keledung pos 3 ini full parah. Nah, menurut informasi dari anak-anak yang udah naik ke atas turun lagi tuh, kayak di atas sunrise campnya itu emang udah nggak ada tempat gitu buat tenda lagi, jadi udah full semua gitu. Oke cuy, mantep. Jadi kita udah dapat space buat diriin tenda. Ini sebenarnya pas-pasan sih, agak kecil tempatnya, tapi ya tadi kita sempat ini juga yang ada dedaunan ini, agak sorot ke sana lagi daunnya itu biar ada space lebih gede gitu. Kita masak terus segitu dulu, mantep. Oke, mantep cuy. Nih lumayan dingin. Ini kita lagi masak nasi. Udah nyeduh kopi juga. Tunggu nasi matang dulu, habis itu makan. Pakai gorengan kayaknya. Soalnya ini gorengannya dikasih sama ibunya tadi tuh, banyak banget cuy. Gorengannya enak banget ini, demi gak bohong gitu. Sama tadi dikasih semangka banyak tuh yang dikasih. Tadi udah gue makan sih 1 potong, enak, seger sih. Makasih bu, ini the best. Ini kita ngecampnya di pos 3 karena di sunrise campnya itu tuh penuh. Jadi kalau mau naik ke atas pun nanti besok pagi itu kalau mau naik ke atas pun nggak terlalu jauh juga yang pos 3 sama sunrise campnya, paling sekitaran 15 menit lah sampai sunrise camp. Di bawah tuh udah penuh semua, terus di atas ini anak-anak pada itu nyari tempat buat diriin tenda. Nah, di atas sini juga itu tuh masih ada, tapi syukurnya anak-anak nggak sampai apa namanya yang di pinggiran jalur banget. Jadi mereka bersihin kayak dedaunan atau rumput-rumput yang ada tuh biar agak leluasa. Kayak begitu, mantep. Oke, halo cuy. Ini gue mau cerita dikit tentang Gunung Sindoro. Ya, mungkin banyak teman-teman yang udah familiar dengan Gunung Sindoro. Banyak teman-teman yang pernah naik ke sini juga, khususnya yang Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing ya. Oh ya, buat yang belum tahu, Gunung Sindoro itu berada di Kabupaten Wonosobo, itu dataran tinggi Wonosobo. Oh ya, ini gue ngambil dari beberapa sumber ya. Nah, ini Gunung Sindoro ini ketinggiannya 3150 mdpl. Nah, gunung ini nih mencatat
sejarah. Nah itu letusannya itu tuh sejak tahun 1908. Nah dia ini karakternya masih aktif ya. Buat teman-teman yang mendaki ke puncak. Nah itu tuh dia cuman diperbolehkan sampai jam 10 pagi. Nah kalau udah jam 10 pagi itu tuh udah harus turun. Mau kita udah nyampe puncak atau masih di perjalanan buat ke puncak itu, kalau udah jam 10 pagi itu tuh usahain udah harus turun. Karena rentang jam segitu itu tuh udah kabut lah itu buat perjalanan ke puncak ya. Udah susah kelihatan lah jalurnya. Nanti takutnya resiko buat teman-teman pendaki malah nggak bagus gitu loh. Sama kawannya itu tuh biasanya dia itu tuh kalau udah menjelang siang, nah itu tuh arah anginnya bakalan ngarah ke barat atau selatan gitu. Nah itu tuh bahaya buat para pendaki gitu. Karena bau belerangnya itu tuh masih kerasa banget. Persiapkan masker dulu kalau mau muncak. Nah Gunung Sindoro ini sendiri itu tuh konon katanya ada beberapa kisah mistis ya atau legenda. Asal usul nama Sindoro ini sendiri berakar dari bahasa Sanskerta, nah yakni Sundara, yang berarti itu indah. Nah selain itu alternatif untuk perempuan dari adalah Sundari yang memiliki arti cantik gitu. Nah kalau Gunung Sindoro ini sendiri itu sering dikaitkan dengan Gunung Sumbing yang ada di sebelahnya itu. Nah legenda asal usul Gunung Sindoro ini itu tuh dihubungkan erat dengan Gunung Sumbing. Nah dianggap sebagai kembaran dari Gunung Sindoro gitu. Nah konon dua gunung ini nih dinamai sesuai dengan dua anak kembar dalam cerita rakyat lokal ya. Nah ceritanya itu tuh dimulai dari keluarga sederhana yang memiliki dua anak kembar, dengan ayah yang bekerja sebagai petani dan ibu yang mengurus rumah tangga. Nah dikisahkan salah satu dari anak kembar ini mendapatkan tamparan dari ayahnya. Nah menyebabkan bibir si kembarannya ini nih robek gitu. Nah kalau dalam bahasa Jawa itu tuh robek bibirnya itu tuh berarti sumbing gitu. Nah sang anak yang mengalami kejadian tersebut kemudian jadi referensi untuk Gunung Sumbing gitu. Saudara kembarnya yang tumbuh menjadi pribadi baik dan santun diabadikan sebagai Gunung Sindoro. Nah konon itu tuh di lereng gunung ini ditemukan artefak gitu atau peninggalan kebudayaan yang berupa kayak peralatan buatan manusia. Nah buat yang teman-teman yang belum tahu artefak itu tuh gue jelasin dikit ya gitu. Nah artefak ini sendiri ini nih dia itu tuh bisa berbentuk kayak peninggalan kayak batu yang terbuat dari kayu, logam, perunggu, tulang hewan atau yang lain lah gitu. Nah artefak tersebut itu menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan yang musnah ketika Gunung Sindoro itu tuh meletus gitu. Nah Gunung Sindoro juga dipercaya sebagai tempat para bidadari gitu. Nah mitos lokalnya yang menyatakan bahwa Gunung Sindoro memiliki pusat energi feminim. Nah sementara Gunung Sumbing dianggap sebagai pusat energi maskulin. Tahu lo maskulin? Iya maskulin yang itu. Nah keseimbangan antara keduanya ini dianggap penting untuk menjaga keharmonisan tanah Jawa. Nah katanya ada beberapa kesaksian unik dari teman-teman pendaki. Nah seperti bertemu dengan sosok perempuan anggun yang diyakini sebagai bidadari saat mendaki ke puncak Sindoro. Nah jadi itu tuh ada beberapa dari teman-teman pendaki, mungkin pendaki-pendaki yang dulu ya gitu. Nah itu tuh ada beberapa mereka yang melihat sosok bidadari itu gitu, yang pas mereka naik ke puncak gitu. Nah masyarakat setempat meyakini bahwa bertemu dengan bidadari di daerah Sindoro membawa keberuntungan dan rezeki berlimpah. Itu kepercayaan masyarakat. Nah yang bikin unik di Sindoro ini bunga edelweissnya itu tuh wanginya itu tuh beda dengan bunga-bunga edelweiss yang ada di gunung lain. Nah kebanyakan beberapa sumber juga ada yang beda-beda deh yang gue sempat cari-cari itu tuh gitu. Mungkin cerita yang gue sampein itu tuh ada benarnya ada salahnya gitu. Kalau emang salah tolong diperbaikin di kolom komentar. Ini udah jam 1 sih, jam 1 kurang 6 menit. Oke mantap, gue belum tahu ya besok tuh mau summit atau enggak. Oke begitu, kita lanjut besok lagi. Kita lihat sunrise di Gunung Sindoro.
selamat pagi. Ini jam 4 lagi azan subuh. Jadinya gue mutusin buat summit. Ya sekalian kangen juga sama puncaknya sendiri. Ya summit aja lah ya. Yuk, let's go. Ini sih, sunrise-nya udah mulai kelihatan. Oh iya, ini kayaknya dibuka jalur yang sebelah kanan. Soalnya kemarin pas gue kesini itu masih jalur yang sebelah kiri. Nah ini tuh langsung dikasih trek yang bebatuan kayak gini dari sunrise campnya. Langsung dikasih bebatuan kayak gini. Nah kemarin tuh gue tuh masih dikasih kayak yang trek yang pertama naik itu tuh summit. Itu masih treknya itu tuh yang kayak kayu-kayu itu. Nah kalau sekarang tuh udah langsung batu-batu kayak gini. Cuy mantap. Kita lagi istirahat di waktu susu. Oke, ini jam 6:30. Kita langsung sampai puncak. Mantap. Oke. Kayak gini, soalnya dulu gue udah puas-puasin foto-fotonya, malah gue muterin puncaknya, semua puncaknya, jadinya ya biasa aja gitu. Gue tuh nggak foto, nggak apa-apa, mas ambil aja. Oke mantap, itu paling ini kita sempat turun. Oke cuy mantap. Ini udah jam 9 lewat. Kita udah harus pada turun. Karena emang di puncak itu nggak disuruh lama-lama ya. Kalau di bendera di bawah siapa ya? Ya di puncak itu tuh sampai jam 10 doang. Ini juga awannya udah mulai berdatangan. Kayak gitu mantap. Kita lanjut turun dulu. Mantap. Kita udah nyampe di camp area pos 3. Udah makan juga tadi. Makan biskuit
buah-buahan sih sama hari. Bukan buah-buahan, lebih ke semangka aja. Tapi semangkanya masih seger loh, seger kayak harapan dia seger. Ya enggak sih, seger nggak biasanya harapan? Enggak ya. Gitu paling. Ini mau packing bentar lagi. Oh cuy, ini udah jam 4. Jadi kita baru mau turun. Yang tadi rencananya kita mau turunnya jam 12. Tapi karena kita istirahat dulu bentar, merenggangkan otot-otot, tapi ke bawah sampai jam 1 itu. Nah habis jam 1 ternyata hujan. Hujannya sampai jam setengah 4 tadi. Baru kita bisa beres-beres tenda dan packing segala macam. Gitu. Kita mau langsung turun. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sayang banget sama kalian. Kalau tahu tuh mau naik Rinjani gue. Iya, nonton dulu. Banyakin nonton dulu. Tapi itu makasih banyak cuy, nggak berhenti gue bilang makasih. Walaupun naik gunung juga ya capek gitu. Capek. Tapi ya dengan berbagi informasi buat teman-teman semuanya. Oke begitu, mantep. Kita langsung turun. See you.